sebelumnya ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti saya bacakan. Jadi saya bacakan pertanyaannya seperti apa, nanti langsung dipanggil orangnya kayak gitu ya, langsung orangnya gitu. Jadi ngobrol langsung. Oke, ini akan ada pertanyaan pertama. Sebentar saya bacakan dulu dari Muhammad Ihsanul. Ya, jadi ada dua pertanyaan nih dia. Yang pertama, apa sih perbedaan sifat kepemimpinan seorang leader dengan seorang manajer? Apa sih bedanya kayak gitu? Dan yang kedua, apa saja di antara skill yang mesti dimiliki seorang pemimpin? Ya, mangga kepada Ihsanul. Halo, hadir. Kang Ihsanul. Oh ya, atau mau jawab saja, mangga. Ya, mangga dipersilahkan. Di mute Robi, itunya speakernya di mute, nggak kedengaran. Nah, oke. Mungkin yang kedua dulu saja ya. Ya. Oke, skill ya. Kalau ini berarti kan sebenarnya keterampilan gitu ya. Keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama mungkin skill itu skill public speaking ya. Jadi public speaking itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau kita lihat gitu ya, kalau kita mau belajar public speaking, memang kita bisa lihat di YouTube banyak gitu ya, kayak bagaimana sih misalnya di si Steve Jobs gitu kan, atau kemudian siapa Bill Gates gitu presentasi, atau kemudian apa ada juga siapa ada di YouTube tuh kan forum namanya TEDx ya. TEDx itu kan forum-forum yang memang menghadirkan orang-orang yang menarik lah ya, orang-orang yang punya ide-ide yang menarik. Nah, coba pelajari public speaking-nya begitu. Jadi public speaking itu kalau dulu saya di pesantren, konteksnya ya kayak orang ceramah gitu ya, kayak orang ceramah gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks yang lebih luas, yang di luar dunia agama gitu ya, di luar dunia keagamaan, public speaking itu kita belajar seperti presentasi begitu ya. Kita jadi bahkan membuat slide saja. Ya kalau slide yang saya buat barusan nggak bagus lah ya, tapi teman-teman coba belajar nanti bagaimana sih membuat slide itu yang menarik, yang bukan. Jadi kan sebenarnya PowerPoint itu PowerPoint gitu, bukan PowerPoint begitu. Jadi yang memang harus ditonjolkan tuh poin-poinnya saja. Gitu. Nah itu bagi seorang pemimpin skill public speaking itu sangat sangat bermanfaat begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya skill interpersonal skill. Interpersonal itu ya skill bergaul gitu loh, skill berteman atau skill mungkin di dalamnya juga ada soal komunikasi, tapi ini komunikasi yang lebih intim begitu loh, yang lebih intens gitu antar kita dengan kawan kita begitu. Jadi ya saya kembalikan tadi, teman-teman mungkin di sini tidak semuanya orang yang tipikal senang kumpul begitu loh. Tidak semuanya orang yang tipikal senang kemudian berada di banyak orang begitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau jadi pemimpin ya itu mau tidak mau begitu ya. Mau tidak mau ya mesti gitu. Walaupun mungkin tidak akan sehebat orang yang memang sudah bakatnya dia di dalam skill interpersonal begitu. Dan yang terakhir ya satu tadi skill public speaking, kemudian yang kedua adalah skill interpersonal begitu. Nah, yang selanjutnya yang harus dikuasai itu adalah skill dari ini istilahnya kita harus menguasai atau menguasai atau mempunyai pengetahuan tentang apa yang kita pimpin itu gitu. Ya misalnya teman-teman memimpin apa ya? Misalnya teman-teman memimpin komunitas inilah impactivis ini. Teman-teman harus paham kan soal impactivis ini semua kan. Ketika misalnya ada pertanyaan tentang impactivis,
pasti yang ditanyakan ke pemimpinnya. Sekarang gimana kalau misalnya teman-teman nggak paham soal soal impactivis kan begitu. Nah itu yang ketiga lah. Tiga itu saja sebenarnya, mungkin ada lagi yang lain, tapi sebenarnya tiga itu saja juga cukup ya, cukup untuk skill lah, cukup sebagai pemimpin minimalnya menguasai 3 skill itu, gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya apa bedanya leader kemudian dengan manager begitu ya? Apa bedanya leader dengan manager? Nah yang pertama memang leader itu kan kalau kita bicara dalam konteks perusahaan, leader itu biasanya levelnya level direktur begitu. Kalau manajer itu kan biasanya level di bawahnya begitu. Itu kalau kita bicara konteks perusahaan. Tapi kalau kita bicara konteks kayak tadi ya, bedanya leader dengan bos, konteks budaya. Nah, ada beberapa perbedaan leader dengan manajer. Yang pertama adalah biasanya kalau leader itu membangun visi. Visi itu adalah sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu yang sangat ideal. Nah, kemudian manajer ini membangun tujuan. Kalau tujuan itu masih di bawah visi. Jadi semacam turunan dari visi tersebut. Kalau tujuan itu misi kali ya gitu. Jadi memang kalau leader itu tahapan yang lebih abstrak. Nah, kalau manajer ini yang lebih konkret begitu. Kemudian yang kedua adalah kalau pemimpin ini berani berinovasi. Sementara manajer ini tetap mempertahankan budaya begitu. Nah, jadi kalau Anda jadi seorang pemimpin, jiwa pemimpin itu Anda harus berani berinovasi walaupun mungkin ini keluar dari zona aman begitu. Nah, tapi kalau manajer ini kan manage itu apa sih artinya? Manage itu kan ngatur ya. Nah, sesuatu ngatur itu kan kita pasti lebih senang kepada sesuatu yang teratur begitu. Itu manajer gitu. Nah, jadi kalau manajer ini biasanya cenderung lebih senang sesuatu yang teratur gitu. Akhirnya dia lebih mempertahankan budaya dan memang kadang-kala agak khawatir kalau ada inovasi. Nanti kan dia mikirnya, aduh kalau ada inovasi nanti gimana nih? Nanti apa efeknya nih? Bahaya nggak nih? Gitu. Itu kalau itu manajer gitu. Kemudian kalau pemimpin itu kadang-kala dia unik ya. Unik itu dia punya pikiran sendiri, dia punya gagasan sendiri gitu yang berbeda dari orang lain. Tapi kalau manajer tuh lebih seringnya itu meniru sistem yang memang bagus lah begitu, jadi tidak unik lah gitu. Jadi kalau manajer itu misalnya belajar itu coba kita studi banding kemana sistemnya bagus, mana oh ini sistemnya bagus, ya udah kita tiru aja begitu. Nah itu manajer, jadi cari gampangnya aja gitu. Nah kalau pemimpin itu berani mengambil resiko. Jadi kayak tadi ya, inovasi tadi kan mengandung resiko. Udahlah kita buat produk baru aja ini. Kalau nggak laku gimana Pak? Ya nggak apa-apa, berani gitu ya. Itu resiko begitu. Nah tapi kalau manajer itu mengontrol resiko. Jadi ketika pemimpin sudah berani mengambil resiko, nah tugas manajer itu adalah bagaimana caranya supaya resiko itu bisa terkontrol gitu, tidak merusak perusahaan lah bahasanya gitu. Nah terakhir pemimpin itu biasanya berpikirnya jangka panjang. Jadi untuk kalau kita kan sering juga ya, kenal juga istilah ada rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek kan begitu. Pemimpin itu misalnya jangka panjang 5 tahun gitu misalnya. 5 tahun ke depan kita harus begini. Kalau manajer itu karena dia lebih konkret, lebih bergerak dalam operasional sehari-hari, maka berpikirnya jangka pendek. Kalau bagaimana setahun ini aja lah kita harus dapat profit misalnya. Nah itu manajer. Nah itu ya untuk pertanyaan dari Isanul. Terima kasih. Iya. Aku jawab yang kedua atau di moderator dulu? Oh iya, siap. Oke, mungkin dari Isanulnya ada mau menanggapi atau sudah cukup, Muhammad Isanul? Oh iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari Ahwat ya tadi itu. Dari Tinur. Ya, silakan Kak Tinur
mau langsung join menanyakan langsung? Saya bacakan dulu saja ya. Eh, apa itu aja Kak? Oh, oke, baiklah. Oke, saya bacakan ya. Oh ya, baik. Oke, yang pertama katanya, bagaimana sih cara kita mimpin di satu lembaga punya keluarga, nah, yang punya visi misinya agak beda sama hidup kita, kayak gitu. Dan posisi kita masih jadi seorang pemimpin baru di situ, dan masih ada atasan yang lebih senior dari kita, gitu. Apa menunjukkan yang terkesan apa yang menunjukkan pendapat atau ide kita yang terkesan tidak sejalan merupakan sebuah jadi kalau misalnya nih ya jadi kalau misalnya sebagai leader yang baru ini punya pendapat tapi beda gitu sama yang sebelumnya, itu dosa nggak sih kayak gitu kan. Terus Oke, terus katanya kalau misalnya beda dikit, langsung dijapriin, dikeroyokin, beda nih pendapatnya aneh gitu. Nah, itu gimana pendapatnya kayak gitu. Terus yang kedua, lingkungan seperti apa yang merupakan toksik yang harus ditinggalkan atau lebih baik maju terus sampai dilengsarkan Kang. Oh gitu. Jadi lebih ke ini ya, mungkin kalau saya nangkapnya kayak misalnya yayasan keluarga atau perusahaan keluarga kayak gitu kan. Kita pengen inovasi tapi ternyata sesepuh kita tuh sudah menentukan rule-nya tuh harus begini begitu. Sementara kita sebagai anak muda kayaknya nggak gitu deh kalau pengen lebih maju. Nah, dosa nggak sih kalau misalnya kita punya inovasi baru tapi ternyata ketika kita mengeluarkan suatu ide yang baru, malah kayak sih Nukia nggak bisa keluar dari tataran yang sudah dibangun dari awalnya. Itu gimana menurut Rabi? Ya silahkan Mangga dijawab. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Konkret sekali ini. Betul. Ya, yang pertama adalah saya menganggap bahwa memang penanya ini justru sudah menunjukkan jiwa pemimpin begitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ingat, pemimpin itu biasanya melawan arus gitu loh, tidak ikut arus gitu. Kalau kita hanya ikut arus itu berarti kan follower namanya. Tapi ketika ini melawan arus kan berarti dia leader gitu ya. Terlepas memang lebih mudah jadi follower gitu dari kemudian untuk menjadi leader begitu. Nah, yang kedua bagaimana kalau kita misalnya di sebuah perusahaan, walaupun itu perusahaan keluarga tapi mungkin bertentangan dengan hidup kita. Nah, yang kedua adalah apakah sudah benar ketika saya menyampaikan pendapat yang bertentangan itu? Ya, saya pikir ya jangan lihat dari kacamata orang lain gitu. Jangan lihat dari kacamata orang-orang yang japri kamu gitu. Kalau orang yang japri kamu ya mungkin pandangannya yang dilakukan kamu itu kurang ajar begitu lah, atau nggak sopan, atau berani-beraninya orang baru tapi kemudian melakukan menyuruh atau mendikte kita yang sudah lama di sini. Jangan berpikir dari sudut pandang itu, tapi sudut pandang kamu. Yang penting adalah kamu yakin nggak sih yang kamu sampaikan itu benar? Kamu yakin nggak yang kamu katakan itu benar? Kalau yakin benar ya udah, berarti kamu itu tidak salah. Itu bukan dosa, tapi justru itu benar begitu. Kamu yakin nggak sih yang kamu lakukan itu kalau diterapkan akan berimpact baik bagi perusahaan? Nah, kalau kamu yakin itu berimpact baik, ya udah, berarti yang benar kamu gitu. Persoalan yang lain belum menerima, ya itu lain soal. Ya itu memang tentu di situ juga kita harus punya punya mental yang kuat, dan juga kita juga harus memahami bahwa memang ide baru itu kan tidak akan mungkin serta-merta bisa langsung diterima begitu. Nah, coba mungkin kamu juga kalau tidak hanya itu, tapi melakukan upaya-upaya yang memang dari jalur-jalur lain lah. Misalnya kalau kamu misalnya menyampaikan pendapat itu di forum resmi, kemudian ya karena di forum resmi belum diterima, bisa nggak misalnya, apalagi itu kan keluarga kan, kalau keluarga kan pasti bisa lah misalnya ngobrol secara pribadi, bisa menjelaskan secara lebih detail, secara lebih rinci.
secara lebih apa namanya, lebih apa ya istilahnya ya, lebih tenang begitu. Nah siapa tahu kan ternyata bisa ada yang berubah begitu. Nah tapi kalau kamu sudah apa namanya, menggunakan segala cara kamu dengan apa untuk mempertahankan idealisme kamu, kemudian menyampaikannya untuk mengubah situasi, tapi ternyata memang nihil begitu. Ya sudah, berarti memang kamu tidak cocok untuk berada di sana begitu. Dan mungkin kamu lebih baik mencari tempat lain yang iklimnya lebih kondusif, yang iklimnya lebih sesuai dengan diri kamu begitu. Walaupun apa dari segi hal-hal lain begitu ya, mungkin apa gajinya lebih kecil atau apa nggak masalah, tapi kan yang penting kamu nyaman bekerja di sana dan kamu bisa lebih berkontribusi, lebih berapa namanya dianggap begitu, daripada kamu hidup dalam lingkungan yang tadi bahasa kamu itu ya toksik begitu ya, toksik gitu. Nah hanya mungkin dalam prakteknya kalau mau amannya sih begini saja. Kalau memang ini misalnya kamu memang sudah itu tadi gitu ya, sudah melakukan berbagai cara tapi kemudian tidak mau berubah. Nah, ya sambil kamu masih tetap kerja di sana, sambil kamu juga coba cari-cari di tempat lain gitu. Nah, kalau sudah dapat baru keluar dari sana gitu. Nah, yang jangan itu kamu belum dapat di tempat lain udah keluar dari sana, kalau itu agak beresiko juga. Ya maksudnya kita dalam konteks yang realistis lah. Tapi sih kalau apalagi misalnya kalau kamu misalnya belum berkeluarga atau bahkan mungkin kamu masih kuliah ya, saya nggak tahu kan ya. Kalau itu sih santai sih, maksudnya ya nggak apa-apa, keluar aja gitu ya kan. Tapi kalau dalam konteks kamu yang sudah berkeluarga, sudah punya tanggungan, memang hal-hal begini itu mesti agak kita pikirkan gitu, agak tidak boleh gegabah gitu. Jadi jalan kompromisnya adalah kamu pada akhirnya coba cari tempat yang lebih baik, tapi jangan dulu keluar dari tempat itu sebelum kemudian kamu mendapatkan tempat yang lebih baik gitu. Nah jadi kan kalau ini pertanyaan keduanya, kalau menurut saya sih ya intinya bukan soal kamu meninggalkan atau kamu dilengsarkan dulu, bukan. Tapi kalau yang jelas begini, satu, lingkungan toksik itu ya saya pikir tinggalkan saja, ngapain kita mempertahankan diri di lingkungan yang seperti itu. Hidup ini kan pilihan, dan kemudian apa yang terjadi sama kamu hari ini kan hasil dari pilihan kamu sebelumnya kan begitu kan. Kita ini ya kalau bisa dikasih untuk memilih, kenapa kita harus tetap di sana gitu. Nah tapi kalau menurut saya bukan soal kamu harus meninggalkan langsung atau kemudian nunggu dilengsarkan, bukan, tapi coba lingkungan itu ditinggalkan ketika kamu itu sudah punya memang tempat lain yang kamu tuju yang lebih baik begitu. Itu saja mungkin pada saya. Bagaimana Kak Tinur, sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup? Sudah Kak, iya sudah. Ya terima kasih Kang. Oh iya, sama-sama. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari siapa? Dari Intan. Nah, dari Intan mau bertanya. Pada intinya kan tadi itu udah dijelaskan ya, maksudnya kita seorang pemimpin tuh bisa ngasih reward and punishment untuk anggotanya seperti itu. Nah, seberapa penting sih reward and punishment tersebut gitu buat kinerja anggotanya seperti apa? Terus juga reward and punishment itu yang baik itu bentuknya kayak gimana gitu untuk biar timnya bisa lebih maju. Ya, segitu. Terima kasih. Bagus ini tentang kayak reward and punishment begitu ya. Ya, jadi begini ya, sebenarnya berbicara leadership dibahas reward and punishment. Ini jadi gini aja sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman jadi leader itu, yang harus teman-teman buat itu sistem begitu. Jadi jangan ketika ada reward and punishment itu yang kemudian berdasarkan sistem yang memang istilahnya ada landasannya begitu.
Nah, itu akan lebih efektif dibandingkan dengan teman-teman misalnya memberi reward and punishment berdasarkan subjektivitas sendiri begitu. Itu nggak akan efektif gitu. Tapi jadi begini ya, ketika teman-teman membuat organisasi, membuat komunitas, atau ketika teman-teman masuk ke dalam komunitas, perusahaan atau instansi pemerintah, kemudian teman-teman ternyata bisa jadi leader di situ, maka yang perlu teman-teman pastikan itu sudah ada sistem atau belum yang bagus. Kalau belum ada sistem, buat dulu. Kalau sudah ada sistem tapi belum bagus, perbaiki dulu begitu. Nah, ketika sudah ada sistem, yang namanya reward and punishment itu akan secara otomatis bekerja begitu. Dan kalau sudah ada sistem, ketika teman-teman mendapat reward, ketika teman-teman mendapat punishment, yaitu tidak akan terlalu tidak akan membuat tim atau anak buah teman-teman itu keberatan begitu. Jadi begini misalnya ya, kita buat teman-teman di hari pertama kumpulkan semuanya, terus ayo kita buat aturan bersama begitu. Kalau telat hukumannya ini. Kalau ada yang tiap hari tidak telat, nanti kita akan mengadakan award penghargaan, nanti dikasih penghargaan. Bahkan kan kalau sekarang sudah bisa pakai sistem komputer kan, sudah ada fingerprint gitu, sudah ada bisa pakai aplikasi-aplikasi gitu. Nah, terus teman-teman kalau kinerjanya bagus, target-targetnya dipenuhi, rewardnya ini. Kalau kinerjanya jelek, target tidak terpenuhi, punishment-nya ini begitu. Nah, terlepas dari punishment-nya bentuknya apa, reward-nya bentuknya apa, itu teknis ya, silahkan ya. Tapi kalau dibuat sistem seperti itu, ya saya pikir tidak akan memberatkan, dan itu bisa berjalan lebih efektif begitu. Nanti kan kalau kita buat, apalagi kalau punishment reward-nya itu dibuat bareng-bareng gitu kan, maka teman-teman harus bilang seperti ini, coba siapa yang nggak setuju sama sistem ini, bilang dari sekarang. Coba usulannya gimana. Kalau nggak ada yang nggak setuju, berarti kita dianggap kita semua sepakat, berarti siapapun yang mendapat reward, siapapun mendapat punishment, tidak boleh protes gitu, misalnya begitu. Nah, kalau sistemnya itu sudah mapan ya enak gitu. Ini itu dalam nanti ketika teman-teman mungkin masuk ke dunia kerja yang nyata begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam konteks berkomunitas seperti ini ya sama sih, tapi mungkin tidak sampai pakai fingerprint begitu kan. Hanya lebih kepada misalnya kan teman-teman ikut ini pun kan harus diminta ini kan uang deposit kan begitu kan. Nah, itu kan sebagai bentuk sistem sebenarnya supaya teman-teman ini bisa lebih serius gitu dalam menjalani ini gitu. Nah, jadi kalau kita sudah berjalannya sistem, reward and punishment itu akan menjadi baik dua-duanya. Reward itu akan meningkatkan motivasi orang bekerja, kemudian punishment itu juga akan membuat seorang ingat supaya lebih giat lagi bekerja gitu. Nah, itu jadi ingat bahwa reward kemudian punishment itu baik asalkan dibangunnya itu based on system, dan insya Allah nanti kinerjanya akan meningkat juga gitu. Nah, nanti kan misalnya ada orang yang kemudian ternyata kinerjanya buruk, udah di sistem dia punishment-nya kena terus, nggak pernah dapat reward. Nah, kita kan bisa evaluasi. Nah, kalau hasil evaluasinya ternyata memang dia itu nggak punya itikat baik, ya dikeluarkan, kan bisa kan begitu. Nah, itu juga bisa membantu bentuk seperti itu gitu. Itu mungkin. Terima kasih Kang. Ini dari pertanyaan Intan Sri Rejeki. Intan ada mau menanggapi dulu atau sudah cukup? Halo Intan. Mungkin sedikit ya Kak menanggapi. Ya, mangga. Berkaitan dengan ini saya mau membahas tentang organisasi ya. Bagaimana Kak jika seandainya berkaitan dengan organisasi yang luas, ketika seorang pemimpin, mungkin kita ambil contoh saja pemerintah ya. Pemerintah dalam memimpin masyarakatnya. Apakah menurut Kak Robi, pemerintah itu sudah membuat atau menetapkan sistem atau landasan yang jelas, tepat, dan disetujui oleh masyarakat, sehingga masyarakat mungkin bisa mentaati dari
apa peraturan pemerintah? Mungkin apakah sudah menetapkan konsekuensi yang jelas untuk masyarakat menurut Kak Robi sejauh ini? Oke ya, kalau pertanyaannya itu berarti jawabannya sangat luas sekali ya. Maksudnya ya kalau saya jawab berarti ada yang iya, ada yang tidak begitu. Ada yang memang sudah jelas, ada yang belum jelas begitu. Nah, misalnya terkait sekarang soal kewajiban memakai masker, ini kan awalnya belum jelas konsekuensinya kan. Nah, Iya, tapi kemudian sekarang pemerintah ini berencana mau membuat sanksi yang jelas. Nggak tahu di Tasik berapa ya? Kalau di Jabar tuh berapa ya? 250.000 berapa kalau nggak pakai masker gitu kan? Nah, saya pikir sepertinya kalau kita sih belum 100 jelas ribu gitu. ya. Nah, saya pikir itu ada yang harus di apa namanya di ya diperhatikan gitu. Dan kalau memang udah ada sanksi jelasnya ya bagus sebenarnya supaya orang ini kan eh, nggak tahu, saya tuh bingung juga kalau lihat orang-orang kemudian nggak pakai masker. Mungkin kalau daerah Tasik Selatan masih inilah ya, masih agak jauh gitu. Kita kan tinggal, saya sekarang di Jabodetabek ya, di Bekasi. Ya kan agak bahaya lah COVID di sini kan, Jakarta ini kan. Tapi pedagang-pedagang pasar, kemudian pedagang pinggir jalan, ketoprak itu pada malas pakai masker gitu. Kemarin saya tanya langsung aja kan, kenapa maskernya itu nggak dipakai? Kata dia, saya bawa masker ini, cuman kata dia engap gitu. Engap tuh apa nggak bisa napas gitu kan. Aduh ini. Jadi memang kayaknya memang harus ada punishment begitu supaya itu gitu. Untuk pemerintah ya. Itu saya satu contoh saja. Tapi kalau misalnya kita kasih contoh lain ya bakal panjang sekali ya kita bahas ini ya. Maksudnya misalnya ada juga ya aturan-aturan yang memang kemudian tidak disetujui oleh masyarakat, tapi pemerintah tetap menetapkan gitu. Misalnya undang-undang KPK gitu. Kan banyak tuh di demo tuh, tapi tetap aja diketok gitu. Dan akhirnya kan sekarang kita lihat KPK itu jadi tidak galak gitu ya, jadi kurang, tidak seperti dulu gitu. Ada juga undang-undang yang banyak didukung masyarakat tapi tidak ditetapkan gitu. Ya kalau bicara pemerintah saya pikir agak rumit ya, tapi saya pikir pemerintah punya infrastruktur untuk membuat sistem yang baik gitu ya. Yang pertama kan sistem pemerintah itu legislatif. Kalau legislatif itu dibuat dulu aturannya, kemudian setelah dibuat aturannya itu dilaksanakannya oleh eksekutif. Eksekutif itu melaksanakan birokrasi itu. Nah, kalau ada penyimpangan kita punya yudikatif. Yudikatif itu untuk memberikan punishment kepada penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh legislatif maupun yang dilakukan oleh eksekutif gitu. Nah, tapi kan masalahnya sekarang di yudikatifnya juga banyak penyimpangan kan gitu. Jadi bingung kita ini kalau ya, tapi sistemnya sebenarnya sudah mendukung, tinggal orangnya. Kalau pemerintah itu sebenarnya orangnya aja yang harus orang baik lah gitu, yang sehingga tidak menyalahgunakan eh, jabatannya atau kepemimpinannya untuk kepentingannya sendiri. Itu saja mungkin. Ya, terima Ya, kasih. iya, cukup Intan? Cukup seperti Alhamdulillah. Ya, sip. Ini satu lagi, ada pertanyaan terakhir dari Nisa Zakia. Nah, ini nih rada galau pertanyaannya, rada-rada berbau gender gitu ya. Ini pada intinya adalah tantangan perempuan untuk jadi pemimpin itu seperti apa gitu. Terutama misal kalau perempuan itu memimpin timnya tuh kebanyakan laki-laki. Nah, kayak gitu. Apa sih bedanya tantangan perempuan jadi seorang pemimpin dibandingkan dengan laki-laki yang memimpin? Ya, Mangga, silahkan dijawab. Ya, sebenarnya kita hidup di zaman yang memang sudah tidak terlalu menabukan gitu, tabu gitu, atau menghalangi atau melarang perempuan tuh untuk menjadi pemimpin kan begitu. Dalam banyak konteks lah gitu ya. Bahkan Indonesia ini kan pernah sekali punya pemimpin perempuan gitu, sekelas Amerika Serikat saja belum pernah begitu. Sekelas Amerika Serikat saja belum pernah punya pemimpin perempuan, dan juga baru kemarin punya pemimpin kulit hitam kan, Barack Obama gitu kan. Nah, apalagi kemudian dalam konteks yang bawah-bawahnya begitu. Dan bahkan di dalam
COVID-19 ini menarik ya. Jadi ada liputan gitu ya dari media internasional bahwa ternyata negara-negara yang dipimpin oleh perempuan itu lebih efektif gitu dalam menangani COVID. Kalau nggak salah kan Selandia Baru ya, Jacinda Ardern, saya lupa namanya. Adalah pokoknya coba teman-teman cari beritanya ya. Negara-negara pemimpin perempuan ini lebih bener gitu loh dalam ngurus COVID ini daripada yang dipimpin oleh laki-laki gitu. Yang dipimpin oleh laki-laki kan malah banyak yang ngaco juga tuh, kayak si Donald Trump itu kan ngaco sekali kalau dia kan, aduh nggak ngerti kita kan pikirannya gitu. Sampai Amerika sekarang kan COVID-19 itu sangat parah begitu. Nah, namun memang ya saya pikir sih kalau Nisa ini bertanya tantangan, yang jelas hari ini bentuk tantangannya itu bukan soal norma ya, soal norma atau soal aturan. Saya pikir tidak ada aturan melarang perempuan jadi pemimpin. Kemudian di masyarakat juga perempuan jadi pemimpin juga tidak ditabukan. Ya gampang lah beginilah, teman-teman mungkin di sini punya sekolah, punya SMA, punya SMP. Dulu kan mungkin sering yang kepala sekolahnya perempuan kan, ada kan gitu. Bahkan rektor universitasnya juga perempuan, rektor ITB perempuan. Nah tapi kendalanya memang tantangannya sebenarnya kalau memang perempuan ini masih muda, kemudian baru berkeluarga, kemudian baru punya anak. Nah, tantangannya di situ aja. Seringkali yang jadi tantangan itu adalah soal dia harus ngasih ASI gitu. Jadi ASI ini kan bagusnya eksklusif ya. ASI ini eksklusif, tapi karena dia kerja begitu kan. Nah, akhirnya ya saya kurang paham ya teknisnya ya, apakah dia mengeluarkan dulu ASI-nya untuk disimpan nanti diminumkan ke anaknya, atau atau kemudian dia menggunakan empasi, makanan pendamping ASI begitu. Nah kemudian juga kalau ada perempuannya masih muda baru punya anak, nah kan si anak ini kan kan sebenarnya butuh kasih sayang yang intens gitu dari ibunya kan. Nah kalau kemudian ada perempuan dia jadi leader, kemudian misalnya dia harus sering perjalanan dinas, harus sering kemana-mana, ya mungkin anaknya jadi kurang punya waktu quality time begitu dengan ibunya gitu. Mungkin kendalanya di situ begitu. Kendalanya di situ aja sih sebenarnya. Nah, tapi itu juga silakan teman-teman pikirkan kira-kira solusinya gimana gitu. Tapi kalau perempuan yang anaknya sudah gede misalnya, perempuan usia 40 tahun, 50 tahun, anaknya sudah remaja, kalau itu saya pikir tidak ada masalah ya, tidak ada kendala ya. Ya rumah tangga pun kan bisa diatur ya, pembagian tugasnya seperti apa gitu kan, kesepakatan dengan suami gitu. Cuma ya untuk teman-teman perempuan kemudian yang memutuskan untuk bekerja, kemudian memang baru-baru punya anak atau baru-baru punya anak gitu ya. Nah itu memang harus diatur sedemikian rupa lah ya, diatur sedemikian rupa bagaimana caranya agar bekerja tetap, kebutuhan anak pun tetap terpenuhi, atau teman-teman mungkin bisa memilih untuk keluar dulu bekerja mungkin supaya anak fokus, nanti kalau itu kerja lagi, itu pilihan. Itu saja mungkin yang membedakan. Kalau laki-laki kan tidak akan seperti itulah. Laki-laki kan tidak akan dibebani dengan menyusui, tidak akan dibebani dengan hamil, tidak akan dibebani dengan ya itu aja sih, dua aja sih, menyusui dengan hamil kan. Soalnya kalau mengasuh anak itu kan kewajiban dua-duanya, kewajiban laki-laki dan perempuan kan, tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan saja. Itu mungkin dari saya. Oke, siap. Nisa, Jakia, Miss Jack, ada yang mau ditambahkan nggak? Atau sudah cukup? Berarti tantangannya itu lebih ke fitrahnya sebagai wanita aja ya, Kang? Kalau saya sih sementara ini menjawabnya begitu ya, karena dalam konteks saya anggap bahwa memang hari ini secara umum kultur kita ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kecuali kalau teman-teman kebetulan masuk kepada lingkungan atau komunitas yang memang masih seolah-olah menganggap perempuan itu tidak sekompeten atau tidak sehebat laki-laki, kecuali kalau teman-teman masuk ke dalam lingkungan itu. Dan mungkin
mungkin saja lingkungan itu masih ada ya, mungkin saja lingkungan itu masih ada. Nah, kalau seperti itu berarti tantangannya nambah gitu. Tantangannya adalah adanya apa ya, adanya sentimen gitu, adanya pembedaan atau diskriminasi gitu yang dialami oleh seorang perempuan. Nah, kalau teman-teman pengen jadi pemimpin, terus tapi teman-teman masuknya lingkungan begitu, ya sama kayak kasusnya yang tadi yang di atas itu, yang perusahaan keluarga itu, ya cari lingkungan baru lebih baik gitu. Tapi ya kalau teman-teman menerima saja, ya udahlah kita mah jadi nggak apa-apa, kita mah nggak jadi ini aja gitu. Yang penting berkarya saja, mengabdi saja di sana, itu tidak masalah. Paling gitu kalau saya. Baik, terima kasih, cukup. Oke. Makasih, San. Sama-sama Jack. Oke, ya jadi itu jawabannya. Mau menambahkan sedikit ya, ini mungkin pengalaman dulu sih waktu di kampus gitu. Jadi ada teman saya ini satu leadershipnya kuat, dia seorang perempuan kayak gitu. Hingga akhirnya waktu itu dia mencalonkan diri untuk jadi ketua BEM fakultas. Nah, padahal dia fakultas dia teknik gitu kan. Dan dia ditolak hanya karena dia perempuan. Itu harus masih diterima gitu karena memang masih ada stereotip seperti itu. Dan jawaban dari kakak tingkatnya yang mau menentukan gitu ya yang mana jadi ketua BEM fakultas itu bilangnya gue tuh suka sama lu gitu, lalu tuh keren gitu, tapi lu perempuan dan kita anak teknik yang mayoritas laki-laki, lu nggak bisa untuk istilahnya memimpin kita sebagai laki-laki. Nah, stereotip itu tuh memang masih ada gitu, jadi tidak menutup kemungkinan itu ada, tapi itu justru lebih sedikit sih. Terus juga sedikit komen juga yang tadi ya, betul ya, maksudnya terkait nah kalau sudah berkeluarga kan ada, kalau misalnya di ilmu keluarga tuh bilangnya perkembangan keluarga kayak gitu. Nah iya harus dibalikin juga, seorang perempuan itu adanya di fase kehidupan yang mana sih, dimana kalau misalnya dia baru memiliki, apalagi anak usia balita gitu ya, masih usia sekolah, nah perkembangannya juga seperti apa, karena kan bedanya keluarga dan karir itu kayak, kalau keluarga itu kan bola kaca gitu kan, kalau karir itu bola karet gitu kan, kalau misalnya dijatuhin ya, kalau yang bola kaca pecah dong, retak dong. Nah, kalau misalnya bola karet kan mantul lagi, ya sama aja gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya hancur ya susah kalau disatuin lagi. Tapi kalau misalnya karirnya hancur kan mantul lagi, nah bisa justru lari ke keluarga. Tapi kalau keluarga hancur kan nggak bisa lari ke karir. Itu sih benar-benar pilihan. Seperti itu sih paling dipikirkan lagi, dan memang rata-rata bahkan pernah ada tuh salah satu pimpinan Privat, saya pernah baca tuh di Kompas, tapi lupa lagi di waktu SMA kayaknya. Beliau itu satu-satunya perempuan dan beliau itu diangkat jadi manajernya gitu ya, semuanya timnya laki-laki. Dan tantangan bagi beliau yaitu meskipun saya ditambang gitu kan, meskipun saya perempuan satu-satunya di tim saya gitu dan saya leadernya, ya udah buktikan saja kalau kamu tuh nggak kalah qualified sama laki-laki kayak. Dan itu bisa gitu. Tapi memang si perempuan itu ada bilang kayak ini sih, nambahin kayak, tapi ya kan saya tidak menikah, ya mungkin peran saya sebagai perempuan dilahirkan untuk jadi leader di sini, kata gitu kan, bukan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Ya itu pilihan sih ya, pilihan hidup. Iya kayak gitu paling teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Robi yang sudah menyampaikan materinya. Ya, mungkin ada kata-kata penutup gitu, closing statement Kang untuk kita nih para teman-teman di Impact TV sini. Mangga. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ada satu hal yang selama materi tadi belum saya tekankan lah ya, yakni adalah bahwa ketika kita ingin sukses dalam memimpin orang lain, maka yang pertama adalah kita harus sukses dulu dalam memimpin diri kita sendiri begitu. Jadi kalau kata hadis atau mahfuzat ini kan ibda binafsik gitu, mulailah dari diri sendiri begitu. Nah seringkali memang kita ini yang agak sulit itu kan memimpin diri sendiri gitu. Apakah kita sudah bisa mengendalikan keinginan kita, membedakan keinginan kita dengan kebutuhan kita misalnya, atau apakah kita sudah bisa mengatur keluarga kita gitu. Kalau dalam Islam kan kita harus menyelamatkan keluarga itu dari api neraka kan. Nah api neraka ini kan sebenarnya
bukan hanya soal api neraka di akhirat begitu, tapi jangan sampai juga kita membuat keluarga kita itu merasakan nerakanya itu dari sejak di dunia gitu loh, dalam bentuk apa, kesengsaraan, kemiskinan gitu. Dan untuk kita semua butuh skill leadership. Jadi yang pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah sebelum memimpin orang lain, mari kita terus berlatih. Tentu berproses juga ya, tidak ada pemimpin yang langsung jadi. Terus berlatih untuk memimpin diri kita sendiri gitu. Nah setelah itu barulah kita juga terus berlatih, terus berproses untuk bisa menjadi leader bagi orang lain, bagi komunitas kita, dan tentu saja leader yang memberi impact positif dan bukan impact negatif. Itu saja. Siap. Terima kasih atas materi yang berbeda ini. Ya, Masya Allah ya, salam buat istri di rumah. Ya, siap. Alhamdulillah, jadi pada kesimpulannya itu bagus banget ya. Jadi sebelum bisa memimpin orang lain, kita juga harus introspeksi dulu diri dulu nih, harus bisa memimpin diri sendiri. Oke, demikian Alhamdulillah materi pekan kedua dan materi kedua kita hari ini telah selesai. Kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya, luar biasa sekali teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan juga keren-keren. Dan pesan dari kami sebagai panitia, tetap semangat teman-teman, tetap istiqomah, dan jangan lupa besok masih ada juga materi yang gak kalah keren juga, masih tentang impactful leadership. Nah, penasaran kan siapa tamunya? Oke, jadi pantengin terus aja. Kita akan kayak gini lagi besok ya, dengan pemateri yang keren juga. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf untuk semua kesalahan, untuk semua perbuatan yang membuat tidak berkenan. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan diakhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu hari esok. Dadah semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, mangga. Ya, sama-sama. Terima kasih, Tinur. Tetap semangat, Tinur. Yuk. Sama-sama, Rahayu. Sampai bertemu besok. Ya, sama-sama. Besok jangan lupa ya, masih stay di sini. Oke.